Oke, apakah kalian sudah mengetahui apakah yang dimaksud dengan self-harm, penyebab, dan cara mengatasinya? Ini dia. Nah, apakah kamu sering merasa ingin menyakiti diri sendiri secara sengaja dengan melukai kulit, menjambak rambut, hingga rontok? Atau membenturkan ke kepala, ke dinding mungkin? Jika iya, maka self-harm adalah istilah yang dapat menggambarkan kondisi tersebut. Self-harm adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti atau melukai dirinya sendiri. Perilaku ini termasuk ke dalam penyakit kejiwaan dan perlu ditangani agar tidak memperparah keadaan. Anda bisa membaca sebuah artikel di beberapa tempat untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Namun terdapat berbagai ulasan sehingga penyebab hingga cara mengatasi penyakit self-harm ini yang wajib Anda ketahui. Nah, apa sih sebenarnya self-harm itu? Self-harm adalah tindakan seseorang berupa menyakiti atau bahkan melukai dirinya sendiri. Biasanya, self-harm ini dilakukan oleh seseorang menggunakan benda tajam maupun tumpul yang berada di sekitarnya. Selain itu, self-harm juga bisa berupa menyakiti diri sendiri secara langsung, seperti menjambak rambut, memukul diri sendiri, dan lain sebagainya. Perilaku self-harm ini dilakukan secara sengaja atas kesadaran penderitanya dan bertujuan untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Ya, self-harm ini adalah perilaku yang berkaitan dengan masalah kejiwaan. Jika terjadi cukup parah, perilaku self-harm bisa bahkan dapat mengancam nyawa orang tersebut. Bentuk-bentuk dari perilaku ini adalah tindakan menyakiti diri sendiri, yaitu berupa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Lazimnya cara yang dilakukan dapat berupa cutting atau sengaja menyakiti dirinya sendiri dengan tindakan mengiris, ya, mengiris dan membuat goresan penyakit atau melukai salah satu bagian tubuhnya dengan benda tajam seperti pisau, silet, atau pemotong kaca. Apapun cara lainnya seperti membakar, menggigit, hingga berdarah, meninju hingga memar, menggores atau menggaruk kulit hingga berdarah, dan mencabut-cabut rambut dengan paksa tentunya, membenturkan kepala atau tubuh lainnya ke dinding dan sebagainya. Memang yang paling sering datang dan ditemukan di lapangan itu adalah mengiris-ngiris tangannya, terutama di bangku sekolah dan sebagainya. Namun ada juga yang kemudian dengan api, yaitu membakar karena ia ingin merasakan sensasi panasnya di situ, ya. Karena cenderung membahayakan, maka perilaku self-harm ini adalah perilaku yang perlu ditangani secara tepat dengan bantuan profesional. Macam-macam tindakan ini yaitu dikategorikan sebagai 3 macam berdasarkan tingkat keparahannya. Adapun penjelasan dari macam-macam ini, dengarkan ini. Yang pertama adalah major self-mutilation. Tingkatan self-harm paling parah dan dilakukan dengan melukai dirinya bahkan bisa mengancam nyawa. Contoh major self ini yaitu memotong jari, menyungkil bola mata, dan lain sebagainya. Intinya tindakan ini sangat parah, ya. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh penderita gangguan mental psikologis. Yang kedua yaitu strategic self-injury. Ini merupakan tindakan self-harm yang dilakukan secara berulang-ulang. Tingkat keparahannya tidak seenteng major self-mutilation. Umumnya penderita ini memiliki kelainan mental atau autisme akan melakukan self-harm jenis ini. Contoh strategic self ini adalah memukul anggota tubuh atau membenturkan kepalanya ke tembok dengan cara berulang kali. Yang ketiga yaitu superficial self-mutilation. Jenis self-harm berikutnya yaitu superficial self-mutilation dengan tingkat keparahannya cenderung lebih ringan dibandingkan dengan jenis lainnya. Walaupun begitu, superficial ini yang cenderung ringan, tapi jangan diabaikan. Tindakan superficial ini biasanya berupa menyakiti atau menyayat kulit, menggunakan benda tajam, menarik rambut sekuat tenaga, dan lain sebagainya. Penyebabnya yaitu perilaku menyakiti diri sendiri yang disebabkan tentunya ada beberapa hal, yaitu dapat menyebabkan seseorang melakukan self-harm, diantaranya memiliki trauma akan peristiwa tertentu di masa lalu. Jadi dari kondisi tersebut,
Self-harm bagi sebagian orang melakukannya dianggap sebagai cara untuk melupakan kejadian traumatis tersebut, memiliki gangguan mental tertentu seperti depresi psikosis, autisme, dan lain sebagainya, merasa tertekan, dan memendam perasaan negatif dalam kurung waktu yang sangat lama. Tekanan yang muncul ini sehingga muncullah masalah keluarga akan menimbulkan perasaan negatif pada seseorang. Pada kondisi ini, penderita self-harm cenderung melukai dirinya sendiri untuk meluapkan emosi atau perasaan negatifnya. Tidak dapat mengekspresikan dirinya dengan sangat baik yang berujung stres dan depresi. Ya, secara umum ada beberapa faktor yang bisa menyebab perilaku ini. Bahkan beberapa faktor yang memicu self-harm adalah yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti riwayat trauma. Orang yang memiliki riwayat trauma psikologis lebih rentan melakukan self-harm ini. Kondisi ini bisa muncul saat kehilangan orang yang dikasihi atau pernah menjadi korban kekerasan fisik, emosional, hingga seksual. Hal itu bisa membuat seseorang merasa hampa, rendah diri, kemudian melampiaskannya dengan cara melukai dirinya tersebut sendiri ya. Masalah sosial. Menghadapi masalah sosial tentu juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan self-harm. Perilaku ini disebut lebih rentan menyerang korban bullying atau orang-orang sedang berada dalam kesulitan tertentu. Gangguan mental pada dasarnya beberapa kasus penyebab self-harm ini adalah gangguan mental. Ada beberapa jenis gangguan mental yang bisa kita tandai dengan perilaku melukai diri sendiri, seperti depresi, gangguan mood, hingga gangguan kepribadian ambang. Selain itu, nyatanya faktor-faktor lain juga bisa menjadi penyebab seseorang melakukan perilaku ini. Satu hal yang perlu diingat, kebiasaan menyakiti diri atau self-harm perlu mendapatkan penanganan yang tepat. Pengidap gangguan ini perlu diperhatikan khusus, serta pemahaman bahwa dirinya berharga dan tubuhnya tidak layak untuk dilukai. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Ini dia. Self-harm memang dapat menimbulkan efek kecanduan bagi pelakunya. Namun, ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi secara bertahap, menghilangkan keinginan untuk melakukan self-harm di antaranya. Pertama yaitu bicarakan dengan orang terdekat. Dalam kondisi seperti ini, perilaku self-harm sangat membutuhkan orang lain. Berceritalah kepada orang yang dapat memberimu rasa nyaman. Bila kesulitan menemukan orangnya, cari cara lainnya. Bisa dalam bentuk menuliskan atau rekam apa yang sedang dirasakan guna menciptakan efek lega. Berikutnya yaitu kenali kondisi diri. Sangat penting untuk menganalisis situasi dan kondisi apa yang memicu seseorang tersebut melakukan self-harm. Singkirkan benda tajam atau benda-benda lain yang bisa atau yang biasa kalian gunakan untuk melukai diri. Bila dorongan self-harm itu timbul, alihkan perhatian Anda dan keluarlah dari ruangan untuk melihat suasana lain. Kita perlu peduli dengan kondisi diri kita. Kalau memang sangat mengancam, hindarilah untuk sendirian. Carilah teman dan menyingkirkan benda-benda yang dapat membahayakan kita. Ekspresikan emosi negatif dengan cara tidak destruktif. Beberapa orang yang dapat dilakukan adalah dengan menangis, memukul kasur, membanting bantal, berteriak bila situasi kondisi yang memungkinkan, merobek-robek dan meremas kertas, serta mengguyur badan dengan air. Hal tersebut dapat dilakukan untuk mengeluarkan emosional negatif supaya bisa terekspresikan dengan tanpa merusak diri. Berikutnya, cari alternatif pengganti. Alih-alih dilakukan self-harm, lakukan aktivitas fisik seperti lari-lari kecil, mencoret-coret di apapun itu, kertas atau bentuk benda apapun, menulis, bermain gitar, mendengarkan murotal, musik, atau aktivitas relaksasi lainnya. Segera cari bantuan profesional. Jangan ragu-ragu untuk mencari bantuan kepada profesional. Kalau sudah tidak sanggup menahan, maka temuilah psikolog klinis atau psikiater. Ya, kalau di sekolah bisa temui guru BK kalian. Psikolog klinis dan psikiater akan melakukan pemeriksaan psikolog dan psikiatri untuk bisa melakukan pengelolaan secara komprehensif. Bila perlu, ke psikiater akan diberikan
psikofarmaka atau obat-obatan untuk memperbaiki neurotransmitter di otak ya, yang dapat mempengaruhi pada emosi negatif. Atasi self-harm dengan self-love dan self-care. Self-love dan self-care memiliki peran penting bagi seseorang bisa memelihara hidup yang baik untuk kesehatan fisik, jiwanya. Self-care memberi ruang untuk lari atau muhasabah dari segala rutinitas, sehingga seseorang akan mempunyai hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Sedangkan self-love atau mencintai diri sendiri berarti perasaan ikhlas menerima segala hal yang dimiliki. Secara umum, self-love adalah tentang penerimaan diri, penguasaan diri, dan rasa hormat kepada diri sendiri. Menjadi kekuatan dalam menghilangkan atau melangkah menjalani kehidupan yang lebih baik, damai, bahagia, dan bermanfaat. Menyingkirkan pikiran-pikiran untuk melakukan self-harm atau bahkan mengganti tindakan itu menjadi self-love tentu bukanlah sesuatu yang mudah ya. Perlu adanya dukungan dari lingkungan yang kondusif dan mensupport kita. Prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Artinya, butuh kesadaran bahwa ini perilaku merugikan, butuh dukungan dari lingkungan sekitar. Jadi, tentu proses ini butuh niat, proses ini butuh waktu. Nah, waktunya berapa lama? Itu tergantung dari Anda. Lebih lanjut, momen puasa Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk menerapkan self-love karena puasa diketahui dapat meningkatkan hormon otak yaitu brain benefit nootropic factor yang bisa memberikan perlindungan pada otak dari beragam kerusakan dan menjaga kesehatan. Karena salah satu efek puasa itu bagus menurut penelitian ya. Kepuasan yang didapatkan dengan melakukan self-harm sifatnya hanya sementara. Banyak dari pelaku self-harm yang kemudian menyesali perbuatannya di kemudian hari. Sedangkan self-love dan self-care sifatnya berkepanjangan. Kegiatan ini dapat memunculkan kebiasaan positif baru yang dapat memperbaiki diri, kualitas kehidupan dalam waktu yang sangat lama. Maka, teman-teman, cintailah diri kita. Tindakan yang merugikan diri sendiri, yang melukai diri sendiri, bukanlah sesuatu hal yang baik untuk bisa dilakukan dalam menghadapi ujian kehidupan. Bukan merupakan solusi akhir atau solusi tuntas dari kesulitan akan ujian kehidupan yang kita hadapi. Karena itu, teman-teman untuk bisa mencintai diri sendiri, teruslah belajar karena kehidupan ini pelajaran tanpa akhir. Dengan belajar, maka kita akan selalu menaikkan level diri kita, menaikkan level berpikir kita, menaikkan level kapasitas sehingga kita menjadi manusia kuat karena kehidupan itu memanglah ujian. Ujian itu tidaklah ada artinya setelah kita belajar bahwa ada sesuatu tujuan hidup yang sangat luar biasa yang akan kita temukan dan menjadikannya kekuatan untuk kita menjalani hidup ini dengan baik. Menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang bahagia, dan tentunya menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kalian menyesali akibat tindakan-tindakan yang kita anggap kecil dengan melukai diri. Karena bisa jadi di kemudian hari itu akan mendampak negatif yang berkepanjangan yang sulit lagi dikendalikan. Jadi silakan tetap semangat, jangan mudah dipengaruhi dengan pikiran-pikiran negatif dan lain-lain. Carilah kesibukan-kesibukan. Apabila kesibukan ingin melukai diri itu muncul, carilah kertas remas-remas atau sobek-sobek atau dengan cara dicoret-coret sehingga dapat membuat perasaan kita lega. Jika masih belum, segeralah pergi mandi. Sekian, jangan lupa untuk mendapatkan ilmu lainnya silahkan like, komen, dan share, dan silahkan jika ada yang ingin dibahas tulis di kolom komentar. Kita akan membahas untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.